warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibni Abdillahi ahlut tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat zuhur yang kami hormati, yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita syukuri nikmat Allah berupa keimanan, keyakinan, kesadaran akan adanya Allah, hari akhirat, Rasulullah, sehingga kita hadir dalam masjid ini berlomba-lomba untuk mencapai derajat yang tinggi, untuk mencari pangkat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mafhum bahwasanya orang yang kerja di kantor pasti mencari jabatan yang paling tinggi. Kalau sekarang salesman, harapannya tahun depan bisa jadi manajernya. Kalau sekarang dia manajer, harapannya bisa naik lagi jadi direktur dan lain sebagainya. Begitu pula para pejabat itu ingin agar dia naik lagi ke jabatan yang paling tinggi, ke jabatan yang paling besar. Karena apa? Karena lebih dihormati, lebih wewenangnya lebih banyak, dan juga kemakmuran hidupnya bisa dipastikan untuk dirinya, untuk keluarganya. Maka jamaah rahimakumullah, bukanlah sebuah aib ketika seseorang mencari jabatan di dunia. Bukan hal yang jelek ketika seseorang mencari kemakmuran di dunia. Akan tetapi jangan sampai lupa kita dengan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tangsawna bimaqamina ma'allahi taala. Idzan jamaah rahimakumullah, kita hendaknya memperhatikan hal ini. Kenapa? Karena Allah taala sudah memperingatkan kita jamaah terkait kehidupan dunia. Bagaimana Allah berfirman di surah Al-Hadid ayat ke-20, "I'lamu annamal hayatad dunya la'ibun walahun wazinatun watafahurum bainakum watakatsurun fil amwali wal aulad." Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan juga bermegah-megahan di antara kalian, dan juga banyak-banyakan harta dan anak. Jadi sudah mafhum jamaah rahimakumullah bahwasanya hidup kita itu mencari pangkat, derajat, kehormatan dan sebagainya. Akan tetapi Allah ingatkan di sini di surah Asy-Syura ayat ke-36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma 'indallahi khairun wa abqa lil ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan apapun yang di sisi Allah itu khairun, lebih baik. Apapun yang di sisi Allah itu abqa, lebih kekal. Kalau kita di kantor ada masa pensiun, jabatan di politik ada masa pensiun. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, kita kalau di hadapan Allah tidak ada masa pensiun. Derajatnya selamanya kekal. Yang derajatnya tinggi, selamanya derajatnya tinggi. Maka kalau di dunia ini kita berusaha mengumpulkan rumah, membangun rumah, mentok segitu, kita sudah nggak bisa membangun rumah lagi, kita anaknya banyak, semakin kebutuhan banyak, kita pasti menyesal. Kenapa tidak saya beli tanah di samping? Kenapa saya tidak bangun lebih luas? Maka begitu pula di akhirat jamaah rahimakumullah. Kalau kita di dunia tidak sadar bahwasanya kita sedang berlomba-lomba, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Jadi kita sedang berlomba mencapai derajat tinggi. Kalau sudah sampai di sana, sudah nggak bisa lagi kita menaikkan derajat. Cara kita menaikkan derajat hanya ada di dunia. Maka ini kesempatan, mumpung masih hidup jamaah rahimakumullah, kita raih derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah di sana kita rumahnya segitu, ya segitu. Bagaimana cara kita menambah amal? Sudah tidak ada kesempatan kehidupan lagi. Maka orang banyak menyesal saat itu, ya. Kembalikanlah kami ke dunia ya Allah, agar kami banyak beramal soleh. Maka jamaah rahimakumullah, kita ketemu dengan bulan Ramadan ini, masya Allah, nikmat sekali. Kita ketemu dengan bulan Ramadan ini pilihan jamaah rahimakumullah. Kenapa? Karena dalam satu hadis, kita tahu hadisnya bersama, bahwasanya
ada salah seorang sahabat Thalhah bin Ubaidillah pernah bermimpi. Apa yang beliau mimpikan? Ya, beliau bermimpi bahwasanya ketemu dengan dua orang masuk Islam bersama-sama, satu berjihad fisabilillah dan mati dalam keadaan syahid, hidupnya penuh dengan ibadah yang sungguh-sungguh, yang satu biasa-biasa saja, wafat 1 tahun ke depan. Thalhah bermimpi di depan surga. Dua orang ini kira-kira yang dipanggil yang mana? Yang mati syahid dan sungguh-sungguh atau yang wafat 1 tahun kemudian? Yang dipanggil terlebih dahulu, yang lebih mulia. Jadi kalau Bapak Ibu mau masuk masjid, mau masuk pintu bareng-bareng, kira-kira orang yang dimuliakan itu disuruh masuk dulu nopo disuruh terakhir? Pasti suruh masuk dulu. Monggo Pak. Nah, artinya apa? Dimuliakan. Nah, orang yang kedua yang meninggal 1 tahun kemudian ternyata dipanggil lebih dahulu oleh penjaga surga. Lebih mulia, jamaah rahimakumullah. Heran Thalhah bin Ubaidillah, kenapa ya ibadahnya biasa-biasa saja, tidak mati dalam keadaan syahid di medan perang, tapi dipanggil lebih dulu. Rasulullah SAW menjawab. Apa jawaban beliau? Ya, jawaban beliau adalah min ayyi dzalika ta'jabun faqalu ya Rasulullah hadza kana asyaddar rajulaini ijtihadan, sampai akhir hadis, bahwasanya satu orang ini ketemu dengan bulan Ramadan. Bukankah dia puasa di bulan Ramadan? Bukankah dia sujud dan rukuk selama 1 tahun? Masya Allah. Jadi jamaah rahmatullah, bahkan Rasulullah beliau menyampaikan bahwasanya fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Derajatnya antara langit dan bumi, jamaah. Ketemu 1 Ramadan, kelewatan 1 Ramadan antara satu orang. Ini kalau orang ini Ramadannya dapatnya sedikit, yang satu mungkin nggak dapat Ramadan, yang satu dapat Ramadan lebih banyak, derajatnya jaraknya antara langit dan bumi. Masya Allah. Jadi jamaah rahmatullah, ini kesempatan yang nikmat sekali. Ramadan ini belum tentu diberikan kepada semua orang. Kita berkunjung ke kuburan, kita berkunjung ke rumah sakit, berapa banyak orang yang sudah tidak mampu merasakan nikmat Ramadan. Maka jamaah rahmatullah, siapakah kita ini? Kita kok diberikan nikmat sebesar ini, itu siapa kita? Dosa kita terlalu banyak, kesalahan kita sama Allah banyak, ketakwaan kita sedikit, ketaatan kita kurang, tapi kita masih dipilih ketemu dengan bulan Ramadan. Bukankah ini tanda Allah sayang kepada kita? Maka mari kita gunakan Ramadan ini dengan maksimal, jamaah rahmatullah. Sungguh-sungguh dalam baca Al-Quran. Rasulullah SAW menghatamkan Quran sebulan berapa kali? 1 kali. 1 kali, kok sedikit Ustaz? Setornya ke malaikat. Ya, setornya ke malaikat Jibril. Ya. Kita kalau suruh setor sama malaikat pribun? Setor sama ustadz saja, mungkin yang imam di sini atau imam di masjid mana baru datang itu langsung gemetaran. Dulu saya ketika pertama kali setor kepada pimpinan, baru maju sudah buyar semuanya, hilang. Ya, baru disenggol kesalahan sedikit, senggol sedikit sudah hilang, mundur. Ya, apalagi setor kepada malaikat Jibril 30 juz. Ya. Maka di sini para ulama sepakat minimal Ramadan hatam 1 kali. Aib bagi orang yang dia tidak menghatamkan Quran 1 kali dalam bulan Ramadan. Maka Bapak Ibu monggo ditargetkan, semoga Ramadan ini saya hatam bisa 1 kali, 1 hari 1 juz, 1 kali sholat 2 lembar saja atau 4 halaman. Sebelum duhur tadi baca 2 halaman, 1-2 halaman, ba'da duhur 2 halaman, sebelum asar 2 halaman, ba'da asar 2 halaman. Insya Allah 1 hari 1 juz. Istiqomah sampai akhir bisa 1 kali hatam. Dan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pahalanya besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau membahas masalah ibadah tentang bulan Ramadan sangat banyak. Intinya ya, kesimpulannya adalah maksimalkan baca Qur'annya. Jangan absen sholat tarawihnya dari awal sampai salam witir, dari awal Ramadan sampai akhir iktikaf. Jangan kendu. Kita harus dari awal sampai akhir terus, semakin kuat semakin ikat pinggangnya. Makanya berat Ramadan itu untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahmatullah, begitulah ya, amal-amal soleh banyak. Insya Allah para ustadz lain menjelaskan tentang sodakohnya, tentang amal puasanya, iktikafnya dan lain sebagainya.
Ya, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah kuatkan kita, berikan keistiqomahan, berikan kekuatan agar Ramadan ini menjadi Ramadan paling istimewa dalam kehidupan kita. Bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir. Wallahu alam. Kita nggak tahu. Kalau ini Ramadan terakhir, persembahkan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kuatkan kita semuanya, berikan keistiqomahan. Hadanallahu iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.